kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Geda-gedi oh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Petronella Elizabeth Agapa, kelas 10-3, saya dari SMA YPPK Adiluhur Nabire. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu biografi pahlawan nasional Indonesia, yaitu Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan seorang perempuan yang lahir dari kalangan priayi. Beliau dilahirkan pada 4 Desember 1884 dari pasangan Raden Rangga Sumanegara dan Raden Ajeng Raja Permas. Berada di lingkungan keluarga yang terpandang dan memiliki kedudukan tinggi, membuat Dewi Sartika kecil tidak pernah merasakan kekurangan apapun. Selain mendapat kasih sayang yang melimpah dari keluarga, Dewi Sartika juga mendapat pendidikan yang jempolan untuk ukuran masa itu. Saat usia Dewi Sartika memasuki 7 tahun, ayahnya diangkat menjadi patih di Bandung. Kedudukan ayah Dewi Sartika di masa itu setara dengan posisi wakil bupati di masa sekarang. Hal ini tentu membawa pengaruh besar bagi Dewi Sartika dan keluarga besarnya. Sebagai putri dari seorang patih, tentu membuat Dewi Sartika dan saudaranya sangat dihormati. Meski memiliki posisi yang tinggi, tetapi ayah dari Dewi Sartika tidak lupa dengan kondisi rakyatnya yang menderita akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Melalui berbagai cara, ayahnya berjuang demi kesejahteraan rakyat dan kemerdekaan dari penjajahan yang dilakukan pihak kolonial Belanda. Perjuangan yang dilakukan oleh ayah Dewi Sartika ini harus dibayar mahal, sebab Belanda menganggap yang dilakukan ayah dari Dewi Sartika sangat berbahaya. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah Belanda menangkap dan kemudian membuangnya ke Pulau Ternate. Tak lama setelah dibuang ke Ternate, ayahnya meninggal dunia. Kematian sang ayah membuat Dewi Sartika begitu kehilangan. Setelah kematian sang ayah, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya yang kemudian menjadi patih di daerah Cicalengka. Saat usia Dewi Sartika menginjak usia remaja, beliau pulang kembali ke Bandung untuk tinggal bersama ibunya. Pelajaran yang didapat selama tinggal bersama pamannya membentuknya menjadi sosok yang sangat perhatian terhadap pendidikan, terutama untuk kalangan perempuan. Melihat nasib kaum perempuan yang mendapat kekangan luar biasa sehingga tidak bisa mendapatkan pendidikan layak, membuat Dewi Sartika bersedih. Kesedihan inilah yang mendorong Dewi Sartika untuk berjuang memberikan pendidikan bagi kaumnya. Keinginan Dewi Sartika untuk memberikan pendidikan bagi kaum wanita ini sebenarnya mendapat dukungan dari kakeknya yang kala itu sudah menjadi seorang bupati di daerah Martanegara. Namun, hal ini tidak membuat keinginan Dewi Sartika untuk memberikan pendidikan bagi kaum wanita dapat berjalan dengan mulus. Salah satu yang menjadi kendala adalah adanya kekangan adat yang kala itu masih sangat mengekang kaum wanita. Berkat keinginannya yang kuat ditambah dengan dukungan dari sang kakek, serta kekuatan koneksi dari sang kakek membuat Dewi Sartika berhasil mendirikan sebuah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak perempuan di daerah Bandung. Sebelum mendirikan sekolah ini, Dewi Sartika sudah lebih dahulu merintis pendidikan bagi anak-anak perempuan. Pada tahun 1902, dengan memanfaatkan sebuah ruangan kecil yang berada di belakang rumah ibunya di Bandung. Dewi Sartika mengajari saudara-saudara perempuan dan anak-anak pembantunya yang perempuan beragam pengetahuan. Adapun pelajaran yang diajarkan seperti membaca, menulis, berhitung, memasak, menjahit, merinda, dan masih banyak lagi. Apa yang dilakukan Dewi Sartika ini tentu sangat membahagiakan bagi para sanak saudaranya, sebab mereka dapat mendapatkan pendidikan secara gratis. Selang 2 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1904, beberapa murid dari Dewi Sartika menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Sehingga ketika di tahun 1904,
Keinginan Dewi Sartika untuk memiliki sekolah sendiri yang diperuntukkan untuk mengajar bagi anak-anak perempuan pun terwujud. Dewi Sartika sudah memiliki kader yang dapat membantunya menjadi pengajar di sekolah barunya tersebut. Adapun sosok yang membantu Dewi Sartika mengajar di sekolah baru tersebut adalah Nyi Poerwa dan Nyi Owit yang masih saudara misanan dari Dewi Sartika. Sekolah pertama yang dimiliki oleh Raden Dewi Sartika ini dinamakan Sakola Istri atau Sekolah Perempuan. Di masa awal sekolah ini belum memiliki bangunan sendiri. Sekolah ini berada di Pendepo, Kabupaten Bandung. Pada tahun pertamanya, sekolah ini mempunyai 20 orang murid. Setahun kemudian, jumlah murid di sekolah milik Dewi Sartika ini mengalami peningkatan. Hal inilah yang kemudian membuat Dewi Sartika menambah kelas untuk sekolah miliknya. Demi untuk membuat ruangan kelas lebih luas dan suasana sekolah menjadi lebih nyaman untuk digunakan belajar, Dewi Sartika memindahkan sekolahnya ke daerah Kebun Cau. Supaya dapat memiliki bangunan sekolah sendiri ini, Dewi Sartika harus menggunakan tabungan pribadinya. Beruntung, Dewi Sartika memiliki kakek yang baik, sehingga sang kakek yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika turut membantu untuk membeli tanah tersebut. Tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Raden Kanduruan Aga Suryawinata. Beruntung bagi Dewi Sartika karena sang suami memiliki keinginan yang sama dengan Dewi Sartika, yakni mencerdaskan rakyat. Hal inilah yang membuat Dewi Sartika semakin semangat untuk mengembangkan dan memberikan pendidikan bagi anak-anak perempuan. Pada tahun 1909, angkatan pertama sekolah Dewi Sartika lulus. Beberapa dari lulusan yang memiliki cita-cita seperti Dewi Sartika turut memberikan pendidikan yang mereka peroleh kepada anak-anak perempuan di daerahnya. Hal inilah yang kemudian membuat sekolah milik Dewi Sartika dapat berkembang dengan begitu pesat. Setidaknya di tahun 1909, di daerah Pasundan sudah terdapat 9 sekolah istri yang berada di kawasan perkotaan dengan puluhan siswa. Memasuki tahun 1914 atau tepat 10 tahun dari berdirinya sekolah istri, Dewi Sartika memutuskan untuk mengganti namanya dengan Sakola Kautaman Istri. Di tahun ini, hanya 3 kota di daerah Pasundan yang belum memiliki Sakola Kautaman Istri. Apa yang dilakukan Dewi Sartika juga menginspirasi anak didiknya untuk mendirikan sekolah di daerah Bukit Tinggi. Bulan September 1929, Raden Dewi Sartika mengadakan peringatan hari jadi sekolahnya yang kala itu sudah memasuki 25 tahun. Bersamaan dengan peringatan itu, nama sekolah dari semula Sakola Kautaman Istri diubah menjadi Sakola Raden Dewi. Selama berpuluh-puluh tahun, Dewi Sartika terus mendedikasikan hidupnya untuk memberikan pendidikan bagi kaum wanita. Saat Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya, Dewi Sartika terus berjuang untuk mengabdikan hidupnya di dunia pendidikan. Walau sudah memproklamasikan kemerdekaannya, bukan berarti kondisi Indonesia yang kala itu masih muda aman. Belanda yang masih bernafsu untuk kembali menguasai Indonesia melakukan sejumlah aksi militer. Salah satunya adalah dengan melancarkan agresi militer. Adanya agresi militer Belanda yang terjadi di tahun 1947 ini membuat Dewi Sartika mengungsi demi keamanan. Saat itu, Dewi Sartika dianggap sebagai sosok yang berpengaruh, sehingga harus selalu berpindah tempat demi keamanan. Seiring berpindah tempat, saat usia Dewi Sartika sudah tidak muda lagi, ditambah dengan makanan yang seadanya, membuat kesehatan Dewi Sartika terganggu. Saat mengungsi di daerah Cineam, Dewi Sartika jatuh sakit. Meski sudah mendapat pengobatan dari perawatan Dr. Sanitioso, tetapi sayangnya Tuhan berkehendak lain. Dewi Sartika wafat pada tanggal 11 September 1947 dan dimakamkan di daerah Cineam dengan upacara pemakaman yang sederhana. 3 tahun berselang, setelah kondisi Republik lebih kondusif,
makam Dewi Sartika dipindahkan ke Kompleks Pemakaman Bupati Bandung yang berada di Jalan Karangnayar, Kabupaten Bandung, atas perjuangan dan dedikasi yang tinggi dalam memajukan pendidikan bagi kaum wanita, membuat Dewi Sartika diangkat sebagai pahlawan nasional di tahun 1966. Demikian biografi dari Dewi Sartika. Semoga biografi ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membagikan pendidikan. Saya wassalamualaikum bro.